warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Blitar, Ibu Hajah Rini Syarifah HMD atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus Yayasan Bina Citra Anak Bangsa, hadir pada hari ini Ibu Lili Adiyati Nur Suci selaku pembina Yayasan Bina Citra Anak Bangsa. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bina Citra Anak Bangsa, Ibu Yulida Erawati SPD MM. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Enik Indrawati MM selaku bendahara Yayasan Bina Citra Anak Bangsa. Yang saya hormati Saudara Sigit Prasetyo SE dan Bapak Ahmad Rizal Mualifin SPT selaku pengawas Yayasan Bina Citra Anak Bangsa. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, sesepuh. Yang saya hormati saudara kami pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga PCNU yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan instansi pemerintah maupun swasta. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Blitar Raya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan dan anggota Senat Universitas Islam Blitar. Terkhusus yang saya hormati Profesor Dr. Hajiah Marisha Grace Haq SH MH MBA yang insya Allah pada hari ini akan memberikan orasi ilmiah pada rapat Senat Universitas Islam Blitar yang ke-18 ini. Yang saya hormati para orang tua dan wali mahasiswa, para wisudawan. Yang saya hormati Saudara Rektor Universitas Islam Blitar, Dr. Andes Haji Subiantoro, MSI. Yang saya hormati para dekan dan kaprodi, kepala badan dan lembaga, kepala kantor, kepala biro, kepala bagian dan kepala UPT. Yang saya hormati ketua dan para pengurus alumni Universitas Islam Blitar, Presiden BEM, Ketua DPM beserta seluruh jajarannya dan para wisudawan serta hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat untuk hadir dalam rangka wisuda ke-18 Universitas Islam Blitar. Mudah-mudahan langkah kita bersama ke tempat ini menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa setia. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal
terutama buat hadirin semuanya dan seluruh wisudawan yang hadir pada rapat Senat terbuka ini. Sebagai Universitas Islam Balitar yang kita menyematkan nama-nama Islam, ya, terkhusus buat kita semua yang beragama Islam, pada kesempatan Khori, ya, tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita masih banyak yang bersuara. Maka kita perlu menanyakan kepada diri kita masing-masing semua, betul enggak kita ini sebagai muslim yang sudah betul? Ya, tadi saya melihat ada yang dibacakan Al-Quran masih bersenda gurau. Ini adalah sebuah kalam ilahi yang itu merupakan firman Allah, yang itu akan menjadi alat kita untuk menuju surganya. Kalau kita saja dibacakan, kita masih lebih mementingkan handphone kita lebih mementingkan ngobrol dengan samping kita. Apa sebetulnya yang akan kita bawa menghadap Allah, ya, jika kita tidak melakukan ini? Maka pada kesempatan pagi hari ini, ayo sebagai Universitas Islam Balitar yang kita menyematkan nama Islam itu, terutama khusus pada saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mari kita dengarkan secara sesama agar kita nanti tidak dimurkai oleh Allah. Yang pertama, karena sesuatu yang hak, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan agar ini menjadi perhatian dan bisa muncul menjadi karakter bahwa inilah kepribadian daripada kita semua sebagai lulusan Universitas Islam Balitar. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat pada para wisudawan yang hari ini kalian akan diwisuda dan merupakan puncak daripada sebuah pembelajaran, dan ini merupakan juga puncak kebahagiaan bagi seluruh wisudawan yang hari ini diwisuda. Mudah-mudahan prestasi yang sudah saudara-saudara sekalian torehkan bisa menjadi bekal kalian nanti di luar sana, dan itu menjadi tanda yang bisa saudara-saudara sekalian kibarkan bahwa kalian pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Balitar. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua dan juga wali yang sudah mempercayakan dan mengamanahkan putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian kepada Universitas Islam Balitar yang berada di dalam naungan Yayasan Bina Citra Anak Bangsa. Kami atas nama Ketua Yayasan Bina Citra Anak Bangsa, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademi, terutama Rektorat beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan proses pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Unisba bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas yang menjadi sebagian daripada ladang ibadah kita bersama. Kemudian saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan dedikasi untuk para seluruh rektor dan seluruh jajarannya, ya, yang telah menghasilkan sarjana yang siap untuk menjadi tenaga profesional, ilmuwan, dan juga menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini orang-orang yang ada di luar sana, buat seluruh wisudawan sedang menunggu, ya, kalian bagaimana kalian bisa memberikan sebuah kontribusi karya nyata kepada bangsa ini yang insya Allah Indonesia sudah menyematkan tahun 2045 Indonesia akan menuju negara emas. Nah, untuk itu ada target antara di 2030. Kalau kualitas daripada sumber daya manusia yang kita miliki hari ini di tahun 2030, kita mesti punya kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Juga menjadi perhatian pemerintah hari ini bahwa stunting cukup tinggi di Indonesia.
Dan hari ini indeks IQ orang-orang Indonesia masih kalah dengan negara tetangga-tetangga kita. Dan ini menjadi PR kita bersama, terutama untuk rektor dan seluruh jajarannya. Agar dengan waktu kurang lebih 6 tahun ke depan, kita mesti mempersiapkan, dan ini masanya kalian generasi milenial, ya, jika di tahun 2030, bahwa kalian bisa betul-betul menjadi generasi yang punya kompetensi, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Tetapi kalau kalian tidak menyiapkan diri kalian dalam waktu 6 tahun, maka kita akan menjadi negara yang tetap berkembang, dan beban kita di tahun-tahun berikutnya kita akan menjadi lebih berat. Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau era disrupsi hadir dalam lingkungan kita sekalian. Salah satu yang mesti kita harus miliki yaitu tentang literasi. Hari ini anak-anak kita semua wisudawan, ya, minat bacanya sudah ada. Kalau baca WA senang, betul? Kalau panjang dibaca apa di skip? Ini problem generasi milenial. Maka salah satu literasi yang harus kita bangun, yang pertama adalah minat baca. Yang kedua adalah daya baca. Maka baca buku-buku yang sekarang kalau dulu harus ke perpustakaan. Kalian bisa lebih pandai dari para dosen kalau kalian betul-betul memanfaatkan internet ini dengan sebaik-baiknya. Semua ada, tinggal kalian mau atau tidak. Yang ketiga, tentang literasi budaya. Hari ini sebagai muslim kita biasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang orang Cinanya sudah ada di sini. Kenapa kita nggak belajar? Ya, mereka itu menguasai ekonomi, perdagangan, ya. Maka saatnya umat Islam, kita semua, ayo kita menyadari bahwa beragama itu tidak hanya terkait hanya dengan ibadah mahdoh. Muamalah kita juga harus lebih baik. Kemudian yang keempat, literasi teknologi. Kalian mesti memanfaatkan. Tadi saya kena sama beliau, Dr. Marisa, saya ditanya, ada IG-nya enggak? Enggak ada, mau dibikinin sama beliau. Nah, buat kalian yang generasi muda, berarti saya menjadi generasi tua ini. Nah, saya tadi diberi kesempatan mau dibuatkan, terima kasih gitu. Nah, maka literasi teknologi inilah yang harus juga menjadi alat, bukan hanya sekedar buat WA, tapi bagaimana kita memanfaatkan IoT, Internet of Things ini untuk mendukung kemajuan, ya, pengetahuan, sehingga betul-betul bahwa internet ini menjadi sarana bagi kita semua untuk berkarya. Yang terakhir, apapun jurusan kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita mesti melek tentang namanya literasi keuangan. Ya. Karena kenapa? Jurusan apapun pasti terakhir nanti mesti harus paham keuangan. Paham namanya rugi laba, paham neraca, paham buku besar, ya. Kalau kita jurusan apapun, pasti literasi keuangan ini betul-betul harus kita miliki agar kita betul-betul bisa memanfaatkan keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya lanjutkan, sebagaimana kita tahu generasi muda hari ini dibandingkan generasi saya, ada satu hal yang menjadi titik lemah dan ini harus saudara-saudara sekalian tutup. Kalian dilahirkan itu begitu lahir yang dipegang handphone. Ya. Kalau saya lahir yang diisep jempolan. Ya, ada satu karakter di diri kalian itu bahwa kalian tuh kalau ada masalah sering minta healing. Begitu ada masalah, kalian nggak punya daya tahan. Ya, maka saya ingin menitipkan pada wisudawan
agar mulai hari ini betul-betul daya tahan, ya, kompetensi betul-betul disiapkan untuk menghadapi era yang hari ini persaingan sudah tanpa batas. Maka milikilah sifat-sifat Nabi terkait sidik, amanah, tablek, fatonah. 4 sifat hal ini jika kalian pegang, saya pastikan bahwa kalian akan bisa di luar sana memperoleh sebuah kepercayaan, keyakinan, dan kesuksesan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pada wisudawan. Semoga apa yang diraih di Unisba ini menjadi awal kesuksesan bagi seluruh mahasiswa yang hari ini diwisuda, dan bawalah nama Unisba sebagai tempat sejarah yang tidak akan pernah terpisahkan oleh saudara sekalian, karena saudara pernah dilahirkan dari Universitas Islam Blitar. Terakhir, kami menunggu karya nyata dari para wisudawan. Saya berharap bisa ketemu dengan karya-karya nyata yang orang di luar sana sedang menunggu. Semoga kita semua wisudawan bisa menghasilkan sebuah karya yang betul-betul ditunggu oleh masyarakat. Terakhir, sebelum saya ingin menutup sambutan ini, izinkan mengucapkan selamat dan sukses bakti dan dharmanya kepada seluruh orang tua. Nasru minallah wa batkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.